Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku.
Peringatan Hari Pahlawan memiliki sejarah panjang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan yang kita kenal sebagai 10 November 1945 merupakan peristiwa yang mengenang kegiatan sejarah khususnya arek-arek Surabaya yang bertempur melawan sekutu. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 1 September 1945 yang berisi bahwa bendera Sangsaka Merah Putih akan dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Pengibaran bendera merah putih disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok daerah, khususnya Surabaya. Dan pada saat itu, sekutu juga datang ke Indonesia dan diboncengi oleh tentara Belanda pada tanggal 25 September 1945. Tujuan mereka datang kembali ke Indonesia adalah satu, untuk melucuti persenjataan tentara Jepang serta memulangkan mereka kembali ke negaranya, serta membebaskan tawanan perang Belanda, dan yang paling utama adalah mereka ingin Indonesia kembali dalam jajahan pemerintahan Belanda. Kejadian tersebut, akhirnya pihak Indonesia dan pihak Belanda mengadakan perundingan pada tanggal 27 Oktober 1945. Namun, perundingan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Dan dalam perundingan tersebut yang terjadi adalah perkelahian. Perkelahian berlanjut dengan tewasnya Plugman, seorang ketua tentara sekutu. Hal itu sangat menimbulkan kemarahan dari pihak sekutu. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Oktober 1945, Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pimpinan tentara sekutu Jenderal Malabi tewas dan ditemukan di dalam mobilnya. Hal ini yang dapat memicu kemarahan tentara Belanda hingga terjadi pertempuran 10 November 1945. Entah siapa yang menyebabkan tewasnya Jenderal Malabi. Hal ini masih jadi simpang siur di antara pemberitaan. Dan salah satu pemberitaan menyebutkan bahwa tentara dari Indonesia yang menyebabkan Jenderal Malabi tewas. Sekutu marah. Dan akhirnya pimpinan baru sekutu Robert Marset menyatakan ultimatum bahwa pemimpin Indonesia dan para tentara harus segera melucuti senjatanya. Dan mereka harus datang menyerahkan diri pada tanggal 10 November 1945 dengan tangan di atas. Secara logika, pertempuran 10 November merupakan pertempuran yang tidak imbang antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Tentara Indonesia hanya berjumlah 120.000 orang. Itu pun dengan senjata yang seadanya. Mulai dari senapan, pedang, keris, bahkan bambu runcing. Sedangkan dari pihak sekutu, sepertinya pertempuran ini merupakan suatu ajang pamer unjuk kekuatan dari pihak sekutu.
Sebab pihak sekutu dipersenjatai dengan persenjataan yang modern. Dimulai dari 24 tank Sherman, 24 pesawat tempur, 2 kapal penjelajah, dan 3 kapal penghantam. Ini membuktikan tidak imbangnya perlawanan antara tentara Indonesia dan tentara sekutu dalam persenjataan. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya sekitar 6.000 tentara Indonesia tewas. Sejak saat itu, setiap tanggal 10 November 1945, peristiwa itu diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Ya, itulah perjuangan bangsa Indonesia zaman dahulu. Sekarang, sebagai kaum muda, ayo kita lanjutkan perjuangan mereka. Menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, maju, dan tetap beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.